Hai YouTube, ketemu lagi di workshop John Arif dan kali ini saya akan membuat project rotary table. Dan sebetulnya rotary table ini fungsinya banyak ya. Jadi bisa untuk drill press, untuk mesin milling, dan untuk pengelasan. Jadi pengelasan pipa yang berputar kita bisa menggunakan rotary table. Oke, apa saja yang saya butuhkan dalam membuat rotary table? Saya yakin Anda pernah melihat barang ini ya, menempel pada salah satu alat kerja yang pernah saya miliki, yaitu hacksaw. Ya, ini adalah gearbox dan gearbox ini dengan rasio 1:10 ya. Tadinya ini memang terpasang pada mesin hacksaw DIY. Dan karena hacksaw itu saya sudah tidak membutuhkan lagi, sekarang saya akan rubah gearbox ini berfungsi sebagai rotary table. Oke, alat selanjutnya yang saya butuhkan adalah ini. Ini adalah plat dengan ketebalan 20 mili ya, dengan diameter kurang lebih 24 cm. Ya, ini nanti akan jadi permukaan untuk rotary table. Oke, yang selanjutnya yang saya butuhkan adalah bearing. Sebetulnya kita nggak membutuhkan bearing baru ya. Yang kita butuhkan hanyalah bushing tengahnya ini saja. Jadi yang luar ini kita akan buang. Kenapa saya butuh UC205? Karena diameter dalam dia sama dengan diameter teras dari gearbox ini. Cincin dalam ini akan masuk ke dalam sini. Dia ada dua pengunci, dan ini yang sangat kita butuhkan nantinya. Selanjutnya kita akan langsung proses saja karena nggak terlalu banyak. Sisanya mungkin saya akan membutuhkan plat tebal, plat 8 mili ini untuk bracket kaki penahan dari rotary table ini. Oke, pertama-tama saya akan membuang bagian luar dari bearing UC205 ini, sebab yang saya butuhkan hanya bushing bagian dalamnya saja. Jadi jika Anda menggunakan UC, carilah UC205 yang bekas. Selanjutnya saya akan menandai pas di bearing UC205 dan ini akan saya potong menggunakan bandsaw. Untuk posisi pemotongannya diusahakan dia lebih rendah daripada tinggi bushing UC205. Paling tidak 1 atau 2 mili dari permukaan UC205. Nah, seperti yang Anda lihat di pangkal dari gearbox ini sudah ada stopper. Ini sebetulnya bikinan, bukan asli bawaan pabrik dari gearbox. Jadi ini akan kita buat sebagai stopper bawah. Oke, seperti Anda lihat bahwa as puli dari gearbox ini lebih rendah daripada bushing UC205. Setelah ini terpasang dan pas, kita akan melepas dulu. Setelah kita lepas, kita akan lepas ini, flank.
kita tidak lagi membutuhkan ini. Selanjutnya kita akan membagi top table ini menjadi 3 dengan sudut 120 derajat. Setelah kita bagi 3, saya akan membuat slot di 3 bagian tersebut yang fungsinya untuk T-nut, berfungsi sebagai clamping. Nah, agar pembuatan slot untuk T-nut ini lurus, maka saya tandai dulu sebelum saya milling. Saya menggunakan drill bit, center drill bit. Jika posisi sudah lurus, maka selanjutnya adalah saya akan membuat slotting dengan mata end mill 14 mm. Saya menggunakan mata end mill 14 mm sebab saya menggunakan sistem clamping M12. Jadi untuk ukuran lebar M12 yang masuk ke dalam slot itu adalah 14 mm. Jadi supaya T-nut itu masuk dengan sempurna, maka saya buat menggunakan end mill 14 mm. Untuk clamping memang sengaja saya menggunakan clamping M12 sebab clamping tersebut sama dengan clamping yang saya pergunakan pada meja cross table dari mesin milling ini. Nah, bisa Anda lihat di sini T-nut masuk dengan sempurna, tapi ini belum selesai sebab saya ingin T-nut ini masuk ke dalam. Jadi saya akan membuat cowakan lagi untuk sayap luarnya. Untuk kedalaman slot untuk sayap ini akan saya sesuaikan dengan ketebalan sayap. Jadi biar sayap itu flush atau rata dengan permukaan bawah top table. Nah, satu sisi sudah selesai, masih ada 2 sisi lagi yang perlu kita lakukan hal yang sama, yaitu membuat slotting untuk T-nut ini. Tapi tidak akan saya masukkan ke dalam video, sebab itu nanti akan terlalu lama. Nah, Anda lihat di sini bahwa T-nut masuk dan rata dengan permukaan bawah dari top table rotary table ini. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan bushing UC205 ini dengan top table dari rotary table ini. Sebab ini adalah bracket, usahakan dia benar-benar 90 derajat dengan top table-nya. Dan tidak lupa saya beri penguat untuk bushing ini agar dia berdiri sempurna dan tidak patah pada saat saya beri beban atau tekanan pada saat saya drilling ataupun milling untuk sisi luar dari top table ini. Dan selanjutnya saya akan buat bracket. Ini adalah bracket untuk base plate. Saya buat untuk bracket ini adalah 4 bracket untuk 4 sisi. Dan selanjutnya akan saya lobangi sesuai dengan jarak lubang yang ada pada bodi dari gearbox. Karena lubang dari bracket gearbox itu adalah untuk baut M8, maka akan saya drilling dengan mata drill bit 8,5 mm.
Nah, setelah bracket ini terpasang, saya akan memastikan bahwa bracket ini level. Jadi tidak ada tinggi di satu sisi, jadi ini harus level. Sebab jika tidak level, ini akan merusak dari objek yang akan kita proses di atas rotary table ini. Nah, setelah bracket sudah sempurna level, kita akan mengelas mur dengan bracketnya. Jadi kita kunci menggunakan las untuk mur dan bracketnya. Nah, setelah itu kita las dengan base table-nya. Jadi ini akan menjadi bracket yang fix. Selanjutnya gearbox akan saya lepas untuk bisa merapikan dan memperkuat pengelasan tadi. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat slotting lagi untuk tempat dari clamping. Jadi kita akan membuat, sebetulnya sih tidak perlu, tapi saya ingin dia menggunakan slot clamping individu. Dengan clamping individu, harapan saya dia lebih kuat daripada dia harus dijepit dengan clamping set. Nah, selanjutnya kita rakit dan kita pasang untuk top table-nya. Langkah selanjutnya saya akan memberikan handle putar. Ini adalah as untuk handle putar. Selanjutnya saya akan membuat slot atau kanal untuk handle putarnya. Jadi handle putar akan lebih kuat jika kita masukkan ke dalam kanal ini lalu kita baut. Sekarang saya akan membuat lubang dan akan saya tapping dengan tapping M5. Ini berfungsi sebagai pengunci handle putar. Untuk handle putar saya lubangi dengan posisi yang sama, jadi nantinya biar dia sejajar. Oh ya, tidak lupa juga untuk handle putarnya setelah saya lubangi lalu saya countersink. Ini fungsinya supaya baut penguncinya dia flush atau rata dengan permukaan. Dan selanjutnya saya akan menghubungkan untuk poros dari handle ini dengan poros dari gearbox. Nah, bisa Anda lihat sudah hampir selesai. Langkah selanjutnya adalah finishing untuk membuat dia permukaannya rata sempurna pada saat kita milling di atas cross table. Jadi saya akan milling permukaan base plate-nya dulu. Ini fungsinya agar antara base plate dan cross table dia paralel.
Nah, selanjutnya saya akan meratakan untuk permukaan top table-nya. Untuk meratakan permukaan base plate dan permukaan top table ini adalah langkah yang paling vital, sebab ini akan menentukan hasil kerja kita menggunakan rotary table ini dengan hasil yang sempurna. Jadi top table ini harus paralel dengan cross table. Dengan begitu objek yang kita kerjakan sudah pasti bisa rata dan sempurna. Setelah base plate rata dan sempurna, kita buat lubang tepat di tengah, di center tengah dari top table. Ini fungsinya akan saya pergunakan sebagai pin pivot point atau center point. Untuk lubang pivot point ini saya menggunakan drill bit 12 mili. Setelah itu saya countersink. Oke, akhirnya rotary table sudah selesai. Mudah bukan? Jadi yang Anda butuhkan hanya gearbox, Anda berikan dia base plate, Anda berikan dia top table, Anda tinggal pasang handle. Jadilah rotary table. Yang pasti Anda membutuhkan alat yang tepat dan dalam hal ini adalah milling. Jadi jika Anda belum punya, belilah satu dan itu akan worth it buat Anda. Yang jelas untuk pembuatan alat presisi, mesin milling sangat membantu. Oke, seperti Anda lihat, sisi dari top table ini sudah saya milling dan sekarang ini menjadi lingkaran yang sempurna, dan di tengahnya pun sudah saya beri lubang. Ini fungsinya untuk as 12 mili. Kebetulan ini adalah lubang 12 mili. Ini adalah as. Ini berfungsi sebagai pivot point pada saat Anda proses sesuatu yang menggunakan as pivot point tengah, maka ini sangat berfungsi sekali. Tapi jika tidak pun pivot point bisa Anda lepas. Rotary table ini tidak selesai sampai di sini. Ke depan saya akan melanjutkan untuk project rotary table ini. Saya akan buat rotary table ini bekerja secara vertikal. Jadi saya akan tambahkan dia chuck untuk bubut. Jadi chuck bubut. Nanti dia bisa berfungsi sebagai untuk memproses pembuatan gear ataupun pembuatan knop. Oke, selanjutnya adalah saya akan melakukan pengetesan. Jadi ini adalah gambar yang saya tempelkan, gambar di kertas yang saya tempelkan di besi 8 mili. Ini adalah gambar atau template untuk mekanisme tilting 45 derajat. Jadi ini akan saya lubangi, slot ini akan saya lubangi menggunakan mesin milling, tapi Anda juga bisa melubangi slot ini menggunakan drill press 16 mili. Jadi Anda akan melubangi dengan lubang yang sangat banyak. Jadi hingga slot ini penuh dengan lubang. Setelah itu Anda rapikan menggunakan gergaji tangan dan kikir besi. Saya rasa itu pun sudah bisa, dan melubanginya akan lebih mudah dengan menggunakan mesin milling ataupun dengan drill press menggunakan rotary table ini. Jadi Anda tinggal memasukkan pivot point atau as center, tinggal Anda putar pada saat melubangi, dia akan membentuk sebuah slot. Oke, seperti Anda lihat, di sini saya memberi 3 titik, 1, 2, 3, dan 3 titik ini akan saya lubangi dengan mata bor 12 mili. Dan setelah lubang selesai, selanjutnya saya akan milling menggunakan end mill 12 mm.
Nah, Anda bisa lihat cukup mudah bukan untuk membuat radius lingkar seperti ini, baik itu untuk slot maupun Anda ingin membuat mekanisme trunnion yang bisa tilting 45 derajat. Biasanya trunnion dipergunakan untuk mesin table saw, dan itu bisa mudah dibuat menggunakan rotary table dengan mesin milling. Oke, untuk rotary table itu sendiri tidak hanya dibuat atau diperuntukkan untuk material metal atau besi ya. Jadi bisa juga Anda pergunakan untuk material kayu ataupun PVC. Yang jelas segalanya memungkinkan jika Anda menggunakan alat yang tepat. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa follow Instagram saya @johnarifdiy. Kita akan ketemu lagi di project-project selanjutnya. Bye-bye.